misalnya kalian masih ragu nih mau belajar di Amerika. Nah, ternyata ada program-program scholarship atau beasiswa yang diberikan untuk anak-anak SMA se-Indonesia. Hei pemuda-pemudi Indonesia, dengarkan aku. Jawablah, dan hanya satu. Biasanya, seorang pengusaha saat mana mengeluarkan modal sekian banyak jumlah uang, target pertama yang hendak dicapai adalah keberhasilan atau kesuksesan. Diharapkan perusahaan terus berkembang, pengusaha semakin diuntungkan, karyawan disejahterakan, dan perusahaan dinyatakan sehat dan sempurna. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, pendidikan termasuk salah satu dunia usaha, namun baginya tidak bisa disamakan dengan usaha properti atau perhotelan dan lain-lain. Dunia pendidikan lebih mengutamakan usaha dilatar belakangi kegiatan sosial. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, sebuah negara tidak terlepas dari peran serta dunia pendidikan, sehingga tujuan utama ketika Haji Muhammad Yosutomo mendirikan Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat untuk turut serta mendukung program pemerintah dalam hal memajukan dunia pendidikan untuk melahirkan para generasi milenial yang memiliki kecerdasan dalam keilmuan dilengkapi dengan fondasi mentalitas yang berkualitas. Itulah tujuan mulia Haji Muhammad Yosutomo yang mendapat gelar kehormatan selain tokoh kebangsaan sekaligus bersandang dengan sebutan tokoh peduli pendidikan. Haji Muhammad Yosutomo menyatakan pendapat seakan menjadi catatan penting bahwa pendidikan yang dimulai dari tingkat paling dasar yang kita sebut PAUD atau taman kanak-kanak tidak bisa disikapi sederhana, justru menjadi perhatian atau penanganan secara sungguh-sungguh, di mana para orang tua melepaskan anak-anaknya untuk mengenal bangku sekolah, melatih kepercayaan diri untuk bersosialisasi dengan guru pembimbing, maupun membangun hubungan keakraban, persahabatan, serta menanamkan sikap mandiri pada setiap murid satu sama lain. Di sisi lain, yang paling diharapkan kepada para pendidik menjadi penyambung bimbingan yang sudah dibangun oleh orang tua sejak usia bayi, merangkak, berjalan, berbicara, sampai pada tingkat pengenalan dasar budaya tata krama, sampai mengenal dan mencintai alam dan lingkungan, sehingga segala bentuk bimbingan orang tua yang sudah dipraktekkan di rumah jangan sampai terputus sekiranya pendidikan di sekolah kurang peka dan tidak secara serius atau profesional, dan tidak menyadari betapa pentingnya dunia pendidikan pada tingkat paling dasar seperti PAUD atau taman kanak-kanak sangat menentukan perkembangan dalam keilmuan, sikap mental spiritual dalam mempersiapkan para tunas bangsa, para generasi penerus untuk membawa kemajuan negeri dalam segala sektor.
Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, yang terhormat Ketua Yayasan Fastabiqul Khairat Bapak Haji Ibnu Khotob, yang kami hormati Manajer Pendidikan Yayasan Fastabiqul Khairat Bapak Dr. Abdul Rahman MPD, yang kami hormati Kepala SMA dan SMP Fastabiqul Khairat Samarinda, dan Bapak Ibu guru serta siswa-siswi SMP dan SMA Fastabiqul Khairat Samarinda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan keberkahan untuk bersama-sama duduk di aula kita yang tercinta. Seluruh staf pelajar dan terutama anak-anakku, cucu-cucuku kelas 9, 10, 11, dan 12. Alhamdulillah, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya, baik yayasan maupun sekolah dan seluruh siswa mendapatkan kesempatan ada tamu istimewa kita, Gus Irma, yang telah berkenan
memberikan bimbingan, hinaan kepada kita semuanya, terutama adik-adik, baik yang nanti akan mengikuti program pertukaran pelajar maupun insya Allah bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. SMA memberikan jalan, membuka jalan bagi kita semuanya, dan ini satu kesempatan langka. Tidak semuanya mendapat kesempatan ini, tidak banyak yang mendapat kesempatan ini. Maka saya sampaikan tadi bahwa ini adalah kebahagiaan pertama bagi kami yang akan insyaallah disusul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Ibnu Khattab selaku Ketua Yayasan Fastabiqul Khairat, yang saya hormati Bapak Dr. Abdurrahman MPD selaku Manajer Pendidikan, dan Miss Irma, ya, serta Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMA dan SMA Fastabiqul Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanto yang telah memberikan arahannya, ya. Menginjak ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Bahrudin SPD. Kepada Ustadz Bahrudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum kita berdoa, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak bapak yang bapak banggakan, khususnya SMA Fastabiqul Khairat, kita mari menundukkan kepala sembari mengadahkan tangan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan mengabulkan doa-doa kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Good morning all. How are you today? I'm great, thank you. Selamat pagi Bapak Haji Ibnu Khattab, Bapak Rasyanto, Pak Abdurrahman, dan Bapak Ibu guru sekalian. Juga adik-adik semua yang ada di sini. Kakak senang sekali hari ini karena bisa ketemu sama kalian. Perkenalkan, nama Miss Irma, dan Miss di sini akan memaparkan dan juga memotivasi kenapa sih kita harus belajar di Amerika, ataupun kalau misalnya kalian masih ragu nih mau belajar di Amerika. Nah, ternyata ada program-program scholarship atau beasiswa yang diberikan untuk anak-anak SMA se-Indonesia. Oke. Sebelumnya biar semangat, kalau Miss bilang study in United States atau study in the US, kalian bilang yes I can. Oke? Bisa? Oke, kita cek semangat ya. Study in the US. Yes I can. Oke, tepuk tangan dong.
Education USA. A United States education is your gateway to a great American campus experience, to study in a country of innovators and entrepreneurs, to use your curiosity wisely, to take on challenges, to think differently, to have endless opportunities, to hear new perspectives, to navigate cultural differences, to pursue your passions, to gain real-world experiences, to learn skills for a changing job market, to put theory into practice. Hi guys, I'm Suci. I'm from Indonesia. I'm Giovanna, and I'm from Brazil. Valentine, and I'm an international student from Zimbabwe. My name is Mohammed, and I'm from Sudan. I researched a lot of places, and I felt like the US was offering the most opportunity, especially as an international student. I wanted to do nursing. It was a career change. I looked at my home country, and I realized that the cut-off age is 30. I started looking around to see if there's any other country which offers nursing when you are above the age of 30. Profesor Yudi Latif dalam karya tulisnya Pendidikan Harapan. Saudaraku, pendidikan itu benih harapan. Manakala suatu bangsa dilanda kegelapan, kekacauan dan keterpurukan, sedang tiada tahu kunci jawabnya, maka sandaran pamungkasnya adalah pendidikan. Tugas pendidikan bukanlah memaksakan sesuatu pada peserta didik, melainkan menuntun mengeluarkan potensinya bertumbuh. Adapun potensi yang harus diaktifkan adalah budi pekerti. Budi mengandung arti pikiran, perasaan, dan kemauan, aspek batin. Pekerti artinya tenaga atau daya, aspek lahir. Pendidikan budi pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan manusia melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga demi menghasilkan tenaga yang dapat mendorong karya penciptaan dan perbuatan yang baik, benar, dan indah. Peserta didik yang dikehendaki itu ibarat pohon berkah. Pohon berkah itu hendaknya berakar dalam, berbatang tinggi, bercabang ranting rapi, berdaun rindang, berbuah lebat, akarnya akhlak karakter mulia, batangnya wawasan ketinggian pengetahuan, cabang rantingnya keterampilan dan kecakapan tata kelola, daunnya kerukunan kolaboratif, buahnya kreativitas inovasi. Kedalam, pendidikan harus memberi wahana pada peserta didik untuk mengenali kekhasan potensi dirinya sekaligus tujuan moral hidupnya. Keluar, memberi wahana pada peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama. Bibit unggul individualitas harus tumbuh di atas tanah sosialitas Pancasila yang subur. Alhasil, peserta didik harus memiliki wawasan generalis dengan keahlian spesifik. Ibarat pohon yang memiliki jaringan pembuluh yang meluas, long, dan meninggi, slim, tak cukup dibekali keahlian khusus, explicit knowledge, dan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki wawasan holistik. Kapabilitas yang ditumbuhkan pun harus memperhatikan keberfungsiannya secara efektif yang dapat diaktualisasikan individu dalam turut memecahkan masalah konkret kehidupan masyarakat. Peserta didik juga harus dapat melampaui jangkauan teknologi dan data dengan memberikan wawasan kemanusiaan dan kebijaksanaan. Dengan teknologi, anak-anak masa depan masih bisa menemukan rumah sakinah, bukan menjerumuskannya ke pengasingan.
kasih.